Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bencana Info Sumber, perkenalkan saya Vivi Mulia, owner Aci Craft Gallery yang bergerak di bidang kerajinan ekoprint, kulit, dan tas handmade. Kami berdiri tahun 2019 yang diawali dengan toko peralatan kerajinan. Namun seiring waktu kami lebih berkonsentrasi kepada produksi produk handmade khasnya Aci Craft Gallery dan berkolaborasi dengan brand lainnya yang ada di Aci Craft Gallery, dan sampai saat ini ada total 7 brand yang ada di bawah naungan Aci Craft Gallery. Kecenderungan global adalah istilahnya campaign C Eco Green. Jadi yang kami ambil dari ekoprint itu adalah campaign C Eco Green, di mana dia menggunakan pewarna alam dan teknik yang ramah lingkungan. Nah, awalnya itu menginspirasi karena ekoprint ini tidak bisa memberikan produk yang identik sama. Jadi hasil cetakan ekoprint yang cenderung berbeda ini sangat menjadi hal menarik, sehingga kita cenderung menghasilkan produk yang tidak ada kesamaannya gitu. Kalaupun sama itu ada di 90% aja, nggak ada produk yang identik dengan 100% kesamaan dalam ekoprint. Emang karena pada dasarnya kami adalah kerajinan, kriya, jadi fokus awalnya, dan kami juga punya kemampuannya yang dari lini awal itu kami punya kemampuan di tas, aksesoris, dan dompet, dan kami memanfaatkan itu sebagai awal untuk kami memulainya. Jadi kami nggak perlu effort hire orang dulu. Di awal kami bisa bereksperimen dan mencoba produknya sendiri karena kami cukup memanfaatkan keahlian yang telah kami punya. Jadi awalnya semuanya berawal dari hobi. Jadi hobi membuat. Dan akhirnya ketika kami benar-benar kembali lagi ke Padang, jadi kami merantau beberapa tahun yang lalu itu. Sebelumnya kami di perantauan dan kembali lagi untuk menemani orang tua. Akhirnya kami memutuskan membuat usaha di bidang kerajinan. Tas dan sepatu dibuat dari bahan kanvas, bahan kulit yang di ekoprint. Jadi pada awalnya itu kami mengekoprint dulu kulitnya, mengekoprint dulu kanvasnya, akan menjadi sebuah lembaran produk ekoprint. Tapi belum menjadi produk yang ready to wear. Nah, baru nanti lembaran tadi yang kami realisasikan menjadi produk yang ready to wear. Jadi ada produk yang awalnya difokuskan untuk itu, dan kemudian aksesoris yang biasanya merupakan hasil dari pengolahan sisa-sisa potongan kayak perca. Itu yang karena kami mensupport sustainable development, jadi kami pengennya menuju zero waste. Walaupun kenyataannya untuk 100% zero waste itu berat, namun produk sampingan berupa aksesoris itu sangat-sangat membantu untuk mengurangi limbah kami dan memberikan model produk tersendiri. Awalnya kayak daun-daun yang bisa dipakai ekoprint itu agak sulit ditemukan, tapi seiringnya waktu ada beberapa tanaman yang kami tanam sendiri, dan ada beberapa tanaman baru yang kami temukan dengan hasil uji coba. Jadi udah uji coba dulu apakah tanaman ini bagus di ekoprint atau enggak, itu berdasarkan R&D yang kami lakukan gitu. Jadi awalnya memang agak susah mencari daunan yang bisa digunakan jadi ekoprint. Nah, sebenarnya yang lama itu adalah di proses ekoprintnya. Kalau ekoprint kulit itu bisa 24 jam itu udah bisa digunakan untuk lembaran jadi, kemudian diolah menjadi tas. Tas itu paling sehari juga sudah kelar. Nah, sedangkan untuk yang di kanvas itu butuh 5-7 hari. Jadi prosesnya itu, proses yang lama itu namanya proses pengeringannya ya. Jadi kita harus mendiamkan dulu. Kita diamkan minimalnya 4 hari baru bisa kita cuci dan kita gunakan. Jadi di situ yang bikin lamanya. Dan proses more than sebelum ekoprint. Jadi habis waktu sekitar seminggu. Kalau untuk yang di kanvas, yang mungkin yang rahasia di sini, kalau di ekoprint ada yang namanya mordan. Nah, mordan itu adalah ibarat kita bikin kue, adukannya beda-beda. Jadi mordan ini berasal dari hasil R&D ataupun hasil belajar dengan seorang guru gitu. Jadi biasanya itu seringkali itu yang menjadi pegangan setiap ekoprinter. Mordannya akan menghasilkan hasil seperti apa, itu yang menjadi pegang ekoprinter untuk memproduksi ekoprintnya. Yang paling gampang, bukan gampang ditemukan, tapi gampang di ekoprint dan hasilnya pasti bagus itu kayak daun jati, tapi bagian pucuknya. Kemudian kalau di Kota Padang itu paling banyak kita nemukan daun kelapa taruh.
Dan kalau Pataru itu bagus di ekoprint. Kemudian kayak daun kersen, daun bunga kosmos, dan daun jambu, itu banyak daun-daun lain yang memiliki serat yang tegas. Serat daun yang tegas itu bisa digunakan. Walaupun terkadang dia tidak menghasilkan warna, namun siluetnya itu bakal lebih bagus. Kalau kita pakai pewarna, dia nggak apa-apa daunnya nggak bisa di ekoprint tapi bisa menghasilkan siluet yang bagus, itu nggak apa-apa. Tapi apabila kita tidak menggunakan pewarna, kita harus memakai daun yang harus meninggalkan jejak warna gitu, biar dia bisa digunakan. Nah, saat ini makin banyak teknik yang mengerjakan produk dengan teknik ekoprint. Yang bisa membedakan kami hanya bagaimana ibaratnya setiap produk itu ekoprint walaupun daun yang ditata. Setiap orang punya ciri khas penataan daun. Dan setiap orang juga punya ciri khas pewarnaan. Dan kami lebih menekankan di penggunaan bahan yang premium. Jadi kanvas yang kami gunakan adalah kanvas yang premium. Kemudian kami menggunakan dalam mengolahnya menjadi ready to wear, itu kami menggunakan teknik handmade. Jadi kasarnya emang ciri khasnya di produk handmade-nya yang saat ini yang bisa kami tonjolkan. Daya tarik utamanya adalah limited edition. Karena tidak ada samanya dari produk satu dan produk lain, di mana di saat ini di pasar dibanjiri oleh produk yang bentuknya serupa. Satu motif hanya untuk satu model produk. Jadi kalau seandainya model yang sama, kami nggak akan bikin motif yang sama lagi. Kalau untuk ekoprint, kami saat ini masih belum menentukan motif atau tema, karena kami saat ini masih berpikirnya istilahnya mengalir apa yang didapatkan. Karena kejutan yang diberikan setiap kami mengekoprint itu adalah hal yang cukup menarik. Jadi belum berpikir ke arah sana harus menyusun daun dalam motif tertentu. Itu kayaknya kami belum tertarik ke arah sana. Yang kami sekarang lagi kembangkan juga istilahnya di fashion, di outer. Walaupun kami hanya baru punya beberapa dan belum mengembangkan lagi. Namun kemungkinan itu karena ekoprint sudah mulai menjamur dan persaingannya sudah mulai banyak kompetitornya, kami lebih cenderung mix ekoprint dengan teknik lainnya di handmade yang bisa akan menghasilkan ciri khas produk tertentu gitu. Jadi kami lagi R&D istilahnya pewarnaan alam atau teknik lainnya yang bisa kami gunakan, yang bisa kami dampingi dengan ekoprint. Yang udah jalankan tas dan sepatu, kami akan melaunching di outer. Sama kalau di hijab ada beberapa, tapi lebihnya ke outer. Karena outer itu bisa digunakan dari segala mau hijaber atau enggak, itu bisa menggunakan outer. Dan outer itu jadi pelengkap untuk penampilan. Jadi Anda pakai baju apapun jenisnya, itu outer itu bisa melengkapi setiap penampilan yang ada. Nah, kalau rencana kami memang punya rencana istilahnya menggunakan teknik lain yang berhubungan sama alam, yaitu lebih eksplornya pewarna alamnya Sumatera Barat. Beberapa lagi R&D beberapa macam istilahnya teknik yang akan digunakan, dan selain itu pun kami akan mencoba mengkolaborasikan produk kami dengan kain wastranya Sumatera Barat. Lebihnya sih misalnya kami mengkombinasikan dengan songket, tapi bukan ekoprint dengan songket. Ibaratnya kayak ekoprint dengan mansiang atau ekoprint dengan anyaman pandan. Bisa jadi istilahnya yang songket kami akan bikin tas handmade songket yang khasnya Aci Craft. Karena kita lihat kan songket di Sumatera Barat dalam segi produk kerajinan itu masih standar begitu-gitu aja dari tahun ke tahun. Nah, jadi kami mengeksplor songket dalam bentuk khasnya Aci Craft yang handmade. Tas handmade-nya kami dengan balunan songket. Jadi itu akan jadi salah satu pilihan yang lebih ke culture-nya Sumatera Barat. Kalau awalnya kami sangat beratnya di SDM produksi. Namun makin ke sini kami mulai belajar untuk melakukan pemberdayaan. Beberapa kali melakukan pelatihan grafis juga. Jadi kami sudah menemukan beberapa orang yang bisa kami ajak bersama-sama mengembangkan ekoprint. Nah, selain itu, selain yang kami berdayakan, kami juga bersama teman-teman yang UMKM juga punya brand sendiri juga. Dan itu di satu payung Aci Craft Gallery untuk melakukan pemasaran bersama. Jadi setiap pameran berdiri dengan Aci Craft Gallery, dan itu produknya teman-teman akan menemukan sampai ada 7 brand di Aci Craft Gallery. Masalah dan hambatan di mana-mana pasti ada gitu.
Jadi kami hanya mencoba mencari solusi tergampang yang bisa kami kerjakan. Jadi kalau ada 5 masalah, itu yang dirunut pertama kali apa yang paling mudah dipecahkan dulu. Jadi nanti seiringnya jalan, yang sisanya bakal ada solusinya juga gitu. Mungkin waktunya agak lama, tapi insya Allah bakal ketemu solusinya. Khususnya Sumatera Barat, yang harus kita tekankan adalah konsisten dalam melakukan produksi, konsisten dalam membranding produknya seperti apa. Jadi ketika kita sudah punya ciri khas masing-masing, orang akan tahu kalau nyari produk ini kemana. Dan orang juga akan tahu ketika orang lain memakai produk kita, orang akan tahu, oh ini produknya Asycraft loh, ini produknya si A loh. Jadi istilahnya ketika kita konsisten dalam melakukan produksi, tidak hanya ngikutin hari ini tren ini, terus besok ganti lagi produknya. Jadi hal itu yang bikin kita pun susah dikenali. Dan untuk pengembangan bisnis berkelanjutan, kita mulai melihat ke depannya secara global. Kalau kami punya target untuk ekspor, walaupun ekspornya bukan harus dengan skala besar, karena produk yang alami itu akan lebih disukai orang luar ketimbang dalam negeri. Nah, salah satunya kita akan menguatkan campaign di media sosial, dan kita emang memastikan proses berkelanjutan itu benar-benar kita realisasikan di dalam bisnis. Mereka lebih cenderung, mereka menyukai estetika, berkelanjutan, dan limited. Jadi rata-rata mereka yang mau mengeluarkan uang berlebih, itu adalah mereka yang nggak pengen barang yang mereka pakai sama dengan barang orang lain. Awalnya kami memasarkan produk di Asycraft adalah secara online. Namun kesininya kami diikutsertakan beberapa pameran yang ada di Sumatera Barat. Namun tetap kami selalu berupaya menguatkan diri di online, karena makin kesini gaya hidup masyarakat pun ke arah pembelanjaan secara online. Ketika kami menjual produk kami dalam online, mereka adalah orang-orang yang hanya melihat dalam foto. Nah, setiap orang ketika melihat foto punya ekspektasi masing-masing. Yang paling berkesan buat kami adalah ketika yang nerima produk itu berekspektasi lebih rendah dari produk yang kami berikan. Jadi dia merasa, oh ternyata lebih bagus dari apa yang mereka perkirakan gitu. Kami mampu memberi lebih dari apa yang menurut mereka beli seperti apa gitu. Teman-teman ketika ingin memulai, pastikan dulu mau membuat produk seperti apa, siapa pelanggannya, dan apa yang akan teman lakukan 1 tahun atau 2 tahun ke depan itu seperti apa, yang memastikan ketika melangkah teman-teman sudah tahu tujuannya kemana dan konsisten untuk mencapai tujuan tersebut. Yang terpenting adalah mensiapkan mental dulu, membenarkan mindset dulu, karena tantangan ke depannya itu akan sangat lebih besar. Karena kita akan menghadapi pandangan masyarakat kita yang berpikiran barang handmade itu, barang ramah lingkungan itu harganya mahal, dan itu adalah kita harus mempunyai nyali yang besar dulu untuk menghadapi mereka. Kami rencana jangka panjang kami adalah, rencana jangka panjangnya ingin produk kami menjadi produk yang bisa tidak hanya dikenal di dalam negeri, tapi dikenal di luar negeri juga. Dan menambah lebih banyak brand lagi yang ada di naungan Asycraft Gallery. Di Indonesia, perkembangan UMKM berbasis lingkungan itu perkembangannya makin pesat. Namun seiringnya pesatnya jumlah pengrajin, banyak juga pengrajin yang akhirnya mengakhiri bisnisnya di bidang ini. Jadi bagian yang sangat dibutuhkan untuk pengrajin seperti kami itu adalah supportnya pemerintah dalam hal kebijakan. Kebijakan pemerintah bagaimana mensupport produk-produk hasil handmade-nya UMKM. Memulailah dan jangan pernah berhenti. Berjalan terus insya Allah sampai ke tujuan.